Halo guys, kalian tahu nggak satu perusahaan yang terkenal banget di bagian timur Indonesia? Tepatnya di Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah. Hayo, siapa yang tahu perusahaannya? Yap, benar banget. Perusahaan itu adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia ini merupakan perusahaan milik pemerintah Indonesia atau yang disebut dengan BUMN. Kenapa bisa? Karena perusahaan ini memiliki saham 51,23% yang dimiliki langsung oleh pemerintah Indonesia dan sisanya dipegang langsung oleh perusahaan swasta milik Freeport MC Mora. Selain itu, PT Freeport juga merupakan perusahaan bergerak di bidang ekstraktif dengan penanaman modal asing yang dimana perusahaan ini dibangun oleh perusahaan luar negeri dari Amerika Serikat. Nah, sebagai perusahaan yang mengurus sumber daya alam ada nih beberapa konsep pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang bisa kita tahu lewat beberapa aspek ini. Stay tune. Aspek ekonomi. Nah, PT Freeport ini telah melakukan berbagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat Papua, mulai dari perikanan, peternakan, hingga pertanian. Bukan hanya itu, mereka juga memberikan pinjaman dalam bentuk dana bergulir untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Papua. Semua program pembangunan ekonomi yang dilakukan PT Freeport Indonesia dianggap sebagai investasi sosial berkelanjutan untuk masyarakat Papua. Selanjutnya, aspek sosial. Nah, aktivitas penambangan PT Freeport telah menggusur ruang penghidupan suku-suku asli pegunungan tengah Papua seperti suku Amungme dan Duga. Tanah-tanah adat telah dirampas sejak awal mulai beroperasinya PT Freeport di Indonesia. Meskipun ada dampak negatif, PT Freeport juga telah melakukan pembangunan komunitas dan memberikan bantuan berupa akses transportasi, pasar, dan sarana produksi. Terakhir, aspek lingkungan. Jadi, PT Freeport merupakan perusahaan tambang yang banyak menghasilkan limbah tailing. Limbah tailing sendiri adalah material yang tersisa setelah proses pemisahan biji logam dan batuan atau mineral yang diambil dari tambang. Dalam industri pertambangan, tailing adalah produk samping yang terbentuk setelah biji diproses untuk mengekstrak logam berharga seperti emas, tembaga, atau perak. Limbah ini telah merusak berbagai sungai-sungai di Papua, seperti sungai yang menjadi tempat aliran tailing yaitu Sungai Akawagon dan Sungai Atskwa. Limbah tailing ini menyebar luas dan menimbulkan pengendapan hingga ke Mimika Barat. Kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun dari tahun 1974 hingga 2024 dan menyebabkan pendangkalan di muara-muara sungai baik yang ada di daerah Freeport maupun yang di luar. Pemerintah telah membuat roadmap penyelesaian masalah limbah tailing ini. Roadmap ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu periode tahun 2018 hingga 2024 dan tahun 2025 hingga 2030. Langkah ini mencangkup penggunaan kawasan hutan secara sah dan penyelesaian denda akibat penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sejak tahun 2008. Namun di balik itu, PT Freeport telah memiliki tantangan terkait pengelolaan sumber daya alam ini. Di antaranya adalah pengecekan air aliran sungai setiap bulan di daerah yang menjadi tempat pengaliran tailing dan serta menjaga pH air dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak oleh pembuangan limbah tailing ini. PT Freeport juga harus selalu mencari cara-cara baru dalam mengelola limbah tailing ini, agar limbah tailing ini yang dihasilkan dapat difungsikan dan tidak hanya diendapkan hingga meracuni makhluk hidup lainnya, dan mengganggu kehidupan serta pendapatan masyarakat sekitar. Adapun untuk menanggulangi masalah dalam aspek lingkungan ini, terdapat beberapa solusi yang berkelanjutan seperti pemanfaatan limbah tailing dalam sektor pertanian dan sektor konstruksi atau infrastruktur. Jadi yang pertama adalah pemanfaatan tailing bagi sektor pertanian. Nah, tailing memiliki mineral-mineral yang terkandung di dalamnya yang berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman. Namun, pemanfaatan limbah tailing harus dilakukan dengan hati-hati karena kandungan logam berat yang tinggi dapat berdampak negatif jika tidak diolah dengan benar. Proses pencucian dan netralisasi diperlukan untuk mengurangi tingkat toksisitasnya. Selain itu, penggunaan limbah tailing juga dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitas dalam menahan air. Meskipun demikian, pemanfaatan limbah tailing harus diintegrasikan dengan praktik pertanian berkelanjutan lainnya untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
Selanjutnya adalah pemanfaatan tiling sebagai material bahan bangunan seperti kanvas yang dapat dibuat dengan mencampurkan tiling dengan bahan semen. Hasil pencampuran ini kemudian dicetak setiap harinya sebagai bahan untuk membangun jembatan, jalan, hingga fasilitas umum. PT Freeport setiap harinya bekerja sama dengan Kementerian PUPR RI dan pemerintah daerah Papua dalam pemanfaatan tiling dalam pembangunan infrastruktur. Jadi, dari banyaknya pembahasan yang udah kita bahas, secara singkatnya bisa disimpulkan bahwa limbah tiling memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Tetapi di balik dampak buruk limbah tiling bagi lingkungan, limbah tiling ini juga dapat dimanfaatkan menjadi suatu hal yang berguna bagi masyarakat, seperti menjadi kompos, karena memiliki mineral yang dapat memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi bagi tanaman yang berguna sebagai penghasil oksigen bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip pencegahan dini atau precautionary principle, yang dimana Freeport telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki maupun mencegah kerusakan lingkungan dengan memanfaatkan limbah tiling pada bidang pertanian dan konstruksi. Solusi yang telah diberikan harus segera dilakukan agar tidak hanya memiliki dampak negatif bagi lingkungan, melainkan juga memiliki dampak positif. Selain itu, kita juga tidak luput dari yang namanya firman Tuhan. Dalam Alkitab sendiri ada perintah untuk menjaga dan mengelola lingkungan. Misalnya, dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, ada Adam dan Hawa diperintahkan untuk menjaga dan mengelola lingkungan. Nah, kerusakan akibat limbah tiling ini bisa diibaratkan sebagai pelanggaran yang terjadi karena menghancurkan ekosistem dalam kehidupan masyarakat setempat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Dadah!